Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tamela Inayah dengan NIM belakang 25. Saya dari kelas Ilmu Hukum 1 semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban UAS PIH pada semester 1 kali ini. Jadi pada soal nomor 1 ini ditanyakan 4 poin pertanyaan, yaitu adalah subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum yang terjadi, kemudian ada akibat hukumnya. Nah, subjek hukum tersendiri ini mempunyai artian bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum, kemudian juga bertindak dalam hubungan hukum. Nah, subjek hukum di soal yang satu ini itu ada dua, yaitu adalah Andi sebagai pembeli dan Budi sebagai penjual. Kemudian objeknya itu adalah segala bentuk nyata dari benda yang dijanjikan, yaitu berupa motor, STNK, dan BPKB. Kemudian peristiwa hukum yang terjadi yaitu adalah perjanjian jual beli. Kemudian akibat hukumnya adalah hak milik motor dari Budi beralih ke Andi. Kemudian Andi memiliki kewajiban untuk membayar motor tersebut. Kemudian Budi memiliki kewajiban untuk menyerahkan motornya kepada Andi. Kita beralih pada soal nomor 2, di mana di sini ditanyakan mengapa kaidah hukum harus tetap diberlakukan meskipun sudah ada kaidah-kaidah yang mengatur setiap individu masyarakat. Jadi kalau menurut saya sendiri, kaidah hukum itu memiliki sifat yang memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas. Nah, dalam kehidupan masyarakat sendiri, di sini kan ranahnya sudah umum, jadi kaidah hukum itu memiliki sifat yang mengatur kepentingan umum dan bukan hanya sekadar kepentingan pribadi atau moral pribadi kayak Jadi pada soal nomor 3 ini ada beberapa cara agar hakim bisa menghadapi dilema keadilan korban. Yang pertama yaitu adalah tidak terpaku pada teks hukum. Yang kedua, menggunakan penemuan hukum atau refinding. Yang ketiga adalah mempertimbangkan keadilan substansif, bukan sekadar formal. Namun hakim juga harus mempertimbangkan putusan yang ideal, di mana adil bagi korban namun tidak mengorbankan kepastian hukum secara sewenang-wenang. Kita lanjut ke nomor 4, mengenai pendapat saya tentang adagium hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya. Saya setuju akan hal itu karena ada istilah ius curia novit, di mana hakim dianggap paham hukum. Adagium ini tentunya realistis dan tetap penting sebagai pedoman ideal. Namun dalam praktik, hakim modern dibekalkan dengan perangkat interpretasi dan penalaran hukum untuk mengatasi kekosongan, memastikan keadilan tercapai tanpa mengabaikan hukum yang ada. Lanjut menjawab soal nomor 5, yaitu pendapat saya mengenai hubungan ideal antara keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Tentunya ketiga hal ini harus memiliki hubungan ideal dengan sifat harmonis, saling melengkapi, dan terintegrasi, di mana keadilan ini dijadikan sebagai tujuan utama yang dicapai melalui kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun jika terjadi benturan, keadilan sering sekali diutamakan, lalu diikuti dengan kemanfaatan hukum, baru yang terakhir diikuti dengan kepastian hukum. Hal ini terjadi agar hukum tetap bisa menjadi pedoman hidup yang adil, lalu pedoman hidup yang dapat diprediksi dan memberi manfaat sosial. Lalu saya akan menjawab pertanyaan terakhir mengenai pendapat saya tentang bisa atau tidaknya Indonesia menerapkan sistem peradilan juri. Menurut saya pribadi, jawabannya tidak bisa karena kurang relevan. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri itu menganut civil law system, di mana hakim itu terikat pada undang-undang atau hukum tertulis. Di Indonesia tertulis pada pasal 1917 KUH Perdata dinyatakan bahwa putusan peradilan hanya terikat pada pihak dan
tidak terikat pada hakim lain, yang dimana ini sangat bertolak belakang dengan peradilan juri atau common law system. Di common law system itu sebagai manifestasi dari pemikiran lama yang menyatakan bahwa putusan peradilan itu adalah bentuk tugas dan tanggung jawab rakyat. Kemudian ada pula kelemahan dan kelebihan jika peradilan juri itu ditetapkan di Indonesia. Kelemahannya, common law tidak memberikan jaminan kepastian hukum. Kemudian untuk kelebihannya, hakim diberi kewenangan untuk menciptakan hukum melalui jurisprudensi.